Jumpa lagi dengan Dokter Dirga. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan lagi dari Bapak Joko. Pertanyaannya intinya dokter minta izin bertanya, obat darah tinggi selain amlodipin, obat apa yang minumnya sekali sehari? Ini Pak Joko, jadi banyak obat darah tinggi selain amlodipin yang minumnya sekali sehari. Ada lisinopril yang 5 mg atau ada yang 10 mg. Lalu ada obat kandesartan 8 mg dan 16 mg. Ada obat valsartan 80 mg dan 160 mg. Baru ada juga telmisartan, ada yang 20, 40, ada yang 80 mg. Nah, itu semua obat-obat yang masuk dalam BPJS. Jadi masuk dalam program BPJS kronis atau program rujuk balik. Nah, obat-obat itu bisa gratis didapatkan. Jadi bagi peserta BPJS, gunakan BPJS-nya, kemudian buat program kronis supaya dapat obat 1 bulan seumur hidup. Jadi diatur dosisnya yang membuat tekanan darah bisa capai target 100 sampai 130. Jadi mulai dari satu macam obat, kemudian dinaikkan dosisnya atau dikombinasikan obatnya. Jadi tiap orang beda, bisa normal dengan satu macam obat, bisa normal dengan 2-3 macam obat. Pada prinsipnya berapapun jumlah obatnya, berapapun dosis yang bisa membuat tekanan darah capai target, itulah rutin diminum. Jadi pilih obat yang jangka panjang, sekali sehari. Dengan begitu rutinitas minum obat akan lebih terjamin dibandingkan satu hari itu 3 kali minum obat. Itu lupanya lebih dominan, kemudian sangat membosankan karena ini akan minum obat jangka panjang, bukan cuma 1-2 minggu, tapi seumur hidup bahkan dibilang. Tapi tetap dalam rentang target ya, makanya perlu pemantauan sebulan sekali. Nah, jadi semua obat-obat yang disebutkan tadi masuk dalam program BPJS. Jadi secara alur nanti minta rujukan dari FKTP, kemudian akan dirujuk ke rumah sakit daerah yang terdekat, rumah sakit tipe C. Kemudian yang ada dokter spesialisnya tentu ya. Kemudian diatur dosisnya, biasanya bolak-balik sana. Ya tergantung lagi, bisa 2 minggu, 3 minggu, tergantung seberapa cepat sih tekanan darahnya bisa capai target. Kemudian setelah itu diberikan rujuk balik ke FKTP kembali, kemudian dibuat formulir rujukan untuk mencantumkan obat-obat apa yang masuk dalam program kronis tersebut. Nah, dari FKTP baru akan membuat rekomendasi untuk pengambilan obat 1 bulan dan beserta resep 1 bulan obat di apotek yang bekerja sama dengan BPJS. Nah, jadi untuk selanjutnya tidak perlu beli obat lagi, setiap bulan kontrol untuk memastikan masih cocok enggak dosisnya. Kemudian dikasih resep, diambil di apotek yang kerjasama dengan BPJS. Jadi dikasih obat 1 bulan, setiap bulan, seterusnya, dan itu gratis, tidak perlu bayar lagi. Jadi dengan seperti itu resiko untuk putus obatnya lebih kecil, sehingga potensi untuk kena komplikasi akan semakin rendah. Nah, tips untuk mencegah agar tidak lupa minum obat berdasarkan pengalaman, kebanyakan berhasil itu yang berkesinambungan minumnya pada malam hari. Jadi kalau pagi hari kebanyakan lupa. Jadi banyak sekali alasan, karena ada sibuk urus inilah, urus itulah, akhirnya lupa minum obat. Tapi bila minum di malam hari, biasanya sudah sama-sama ngumpul di rumah dan lebih sering pasti sudah ada di rumah pada malam hari. Semua pekerjaan sudah selesai, maka untuk kemungkinan lupanya akan semakin kecil. Nah, semoga edukasi ini bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Joko. Sehat selalu.